Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, hidayah dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan semua orang yang mengikutinya hingga hari ini. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan kultum singkat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen dakwah. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahro. Semoga teman-teman yang melihat kultum saya ini dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang berbahagia, apakah kalian menyadari bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku muslim, akan tapi mereka sebenarnya tidak memahami hakikat Islam sesungguhnya. Bahkan tingkah laku mereka itu jauh dari yang namanya nilai-nilai Islam. Bagi muslim sejati, fenomena tersebut sangatlah miris karena kaum muslimin di masa sekarang ini mulai meremehkan dan menyia-nyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terang-terangan untuk meninggalkan sholat. Namun bagi teman-teman yang berada di lingkungan pondok atau di lingkungan yang sholat 5 waktunya masih terjaga, akan asing dengan yang namanya fenomena seorang muslim yang meninggalkan sholat. Kan tapi di dunia yang kejam ini, orang-orang tidak segan-segan untuk tidak melaksanakan sholat. Bahkan beberapa orang Islam yang saya temui itu dengan bangganya menunjukkan bahwa dia enggan melaksanakan sholat wajib. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika saya tanyakan alasan kenapa orang yang saya temui tersebut enggan melaksanakan sholat, jawabannya adalah karena dia kecewa dengan seorang muslim yang tidak disukainya. Nah, masalahnya dia sebenarnya itu dengan manusia, tapi yang dijauhi adalah Allah. Padahal dalam agama Islam, sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Amalan yang pertama kali dihisab ketika kita berada di kuburan, ketika kita berada di hari penghisapan, itu adalah amalan sholat. Nah, dan sholat ini juga memiliki keistimewaan yang mana tergambar pada peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu perintah sholat. Nah, perintah tersebut terjadi setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan sholat. Nah, yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah sholat tersebut di dalam Islam, karena sholat ini merupakan tiang agama, yang mana agama tidak akan tegak kecuali dengan kita melaksanakan sholat. Nah, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok dari agama Islam yaitu berserah diri, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, di dalam Al-Quran, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat itu hukumnya dosa. Bahkan ada ulama yang menghukuminya dengan kafir. Nah, mengapa demikian? Nah, sebagaimana yang pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa yang membedakan orang Islam dengan orang kafir adalah dari sholatnya. Nah, berdasarkan hal ini, itu maka para ulama menetapkan bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat itu bisa dihukumi dengan kafir. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah SAW bersabda, yang membedakan muslim dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, Muslim dan Ashabus Sunan kecuali An-Nasai, itu hadisnya. Kemudian dari Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, janji setia di antara kami itu dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Sedangkan hadis lainnya yaitu dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad SAW pada suatu Rasulullah SAW bahwa beliau pada suatu hari mengingatkan tentang sholat dan berkata, barang siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabrani, dan Ibnu Hibban. Nah, karena dianggap kafir, maka sebagian ulama menghukumi boleh dibunuh. Jadi orang yang tidak sholat itu sebagian ulama menghukuminya itu boleh dibunuh. Nah, jadi orang yang meninggalkan sholat itu harus bertaubat supaya tidak dibunuh, dan apabila tidak mau bertaubat itu maka harus dibunuh. Nah, menurut Imam Malik, wanita yang meninggalkan sholat tanpa alasan yang jelas itu harus diingatkan dengan keras selama masih ada waktunya, dan apabila ia mengerjakan sholatnya maka ia akan diampuni, dan jika menolak hingga waktunya telah berlalu maka ia harus dibunuh. Nah, sedangkan Syekh Muhammad Kamil berpendapat itu orang yang tidak sholat tidak mesti harus dibunuh, namun ia wajib diingatkan. Nah, menurut Syekh tadi, hadis tersebut itu masih ada yang hadis tentang orang yang tidak sholat itu harus dibunuh, itu masih diperdebatkan. Nah, kemudian dalam sebuah riwayat lain, itu riwayat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, dan Ahmad itu berkata, dengan meninggalkan sholat satu kali itu seorang perempuan muslim dapat dikenai sanksi dibunuh. Demikian pula menurut mazhab Asy-Syafi'i, barang siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja itu maka ia telah lepas dari tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Itu dari hadis riwayat Ahmad. Adapun akibat meninggalkan sholat 5 waktu itu, yang pertama, ia akan mendapatkan dosa lebih besar dari dosa yang lainnya. Kemudian yang kedua, dia akan masuk ke dalam kategori syirik karena dia tidak beribadah kepada Allah lagi. Yang ketiga itu sudah menjadi kafir. Yang keempat itu berada 30 tahun di dalam neraka. Yang kelima tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, siksa sakaratul maut dan siksa kuburnya itu lebih berat. Yang ketujuh, mendapat kemurkaan dari Allah. Dan banyak sekali akibat-akibat atau dosa-dosa dari meninggalkan sholat wajib. Nah, jadi apakah teman-teman masih ada yang mau menyepelekan dan meninggalkan sholat wajib? Nah, jangan sampai teman-temanku sekalian ini dengan ringannya meninggalkan sholat wajib. Jadi sholat wajib ya wajib dilaksanakan. Jangan sampai kita meremehkan untuk melaksanakan sholat wajib. Sekian demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah, khilaf ataupun dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.